Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 28. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Selanjutnya itu Asbabun Nuzul Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 membahas tentang adab memasuki rumah orang lain, menjaga privasi serta etika dalam kehidupan sosial. Ayat ini turun sebagai petunjuk Allah untuk mengatur hubungan antar sesama manusia agar tetap terjaga kehormatan, sopan santun, dan juga rasa saling menghormati. Sebelum turunnya ayat ini, masyarakat Arab pada masa jahiliyah memiliki kebiasaan masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan tanpa memberi salam terlebih dahulu. Mereka menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan ada yang langsung masuk ke dalam rumah tanpa memperhatikan apakah penghuni rumah siap menerima tamu ataupun tidak. Kebiasaan ini tentu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, membuka aurat, serta melanggar privasi pemilik rumah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk mengajarkan adab yang benar dalam bertamu, yaitu meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seorang wanita dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah dan mengadukan bahwa terkadang ada seseorang masuk ke rumahnya tanpa izin, padahal ia sedang dalam keadaan yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Maka turunlah ayat ini sebagai pedoman bagi umat Islam.
Ayat 28 ini menjelaskan bahwa jika tidak ada orang di dalam rumah atau belum diizinkan masuk, maka tamu harus kembali dan tidak boleh memaksa masuk. Hal ini menunjukkan pentingnya menghargai hak orang lain. Sedangkan ayat 29 menjelaskan bahwa tidak mengapa memasuki rumah yang tidak dihuni secara tetap atau tempat umum yang memang diperbolehkan untuk dimasuki, seperti tempat usaha, penginapan, ataupun tempat pelayanan umum. Melalui ayat ini, Islam mengajarkan adab sosial yang sangat tinggi dalam menjaga kehormatan, privasi, dan kenyamanan sesama manusia. Selanjutnya itu tafsir ayat. Tafsir ayat Quran surah An-Nur ayat 27, yaitu Allah memerintahkan orang beriman agar tidak masuk ke rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. Hal ini untuk menjaga sopan santun, privasi, dan penghormatan kepada pemilik rumah. Ayat 28 yaitu jika tidak ada orang di rumah atau belum diberi izin masuk, maka tamu harus kembali dan tidak boleh memaksa masuk. Ini mengajarkan untuk menghargai hak orang lain. Ayat 29, tidak berdosa memasuki tempat umum atau rumah yang tidak dihuni tetap seperti toko, penginapan, atau tempat pelayanan umum, selama tetap menjaga adab dan sopan santun. Selanjutnya itu poin-poin pendidikan dalam Quran surah An-Nur ayat 27-29. Yang pertama yaitu pendidikan adab dan sopan santun. Ayat ini mengajarkan pentingnya adab dalam kehidupan sosial, terutama ketika bertamu. Seseorang harus meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke rumah orang lain sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua yaitu pendidikan menjaga privasi orang lain. Islam sangat menjaga privasi seseorang. Rumah adalah tempat pribadi yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Hal ini mengajarkan rasa hormat terhadap hak pribadi orang lain. Yang ketiga yaitu pendidikan menghargai hak orang lain. Pemilik rumah memiliki hak untuk menerima atau menolak tamu. Kita harus menghormati keputusan tersebut tanpa merasa marah ataupun tersinggung. Yang keempat, pendidikan kesabaran dan pengendalian diri. Jika tidak diizinkan masuk, seseorang harus sabar dan menerima dengan lapang dada. Ini melatih pengendalian emosi dan sikap rendah hati. Yang kelima, pendidikan etika sosial. Ayat ini membentuk hubungan sosial yang sehat, penuh rasa hormat, dan saling menjaga kenyamanan. Etika sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, pendidikan disiplin dan tanggung jawab. Mematuhi aturan bertamu menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Islam mengajarkan bahwa hal kecil seperti mengetuk pintu pun memiliki nilai ibadah. Dan yang terakhir, pendidikan kesederhanaan dan tidak memaksa. Tidak memaksakan diri untuk masuk ke rumah orang lain menunjukkan akhlak mulia. Sikap ini melatih manusia untuk tidak egois dan menghargai batasan orang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.